Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan masih tetap semangat di dalam Tuhan. Saya juga berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya berikan tema yaitu panggilan memikul salib. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus berikan bagi kami hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Panggilan memikul salib. Kita buka di dalam Matius 10 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Nah, kekasih Tuhan, kita melihat akhir-akhir ini sudah jarang sekali kita mendengar khotbah tentang salib. Karena memang kekasih Tuhan, memikul salib itu nggak enak. Oleh sebab itu jarang sekali akhir-akhir ini kita mendengar khotbah tentang salib. Nah, sudah lama, terlalu lama kekasih Tuhan, telinga kita ini sudah terlalu lama dimanjakan dengan khotbah-khotbah tentang berkat, berkat, dan berkat. Nah, kekasih Tuhan, ikut Yesus, hidupmu diberkati, engkau disembuhkan, pasti berhasil. Nah, semuanya itu tidak salah kekasih Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa ikut Yesus juga harus memikul salib. Nah, ini yang kita lupa kekasih Tuhan. Oleh sebab itu kita sudah terlalu lama dimanjakan dengan khotbah-khotbah tentang berkat, 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 dan berkat. Itu tidak salah. Namun jangan lupa kita juga harus mengkhotbahkan, memberikan pelajaran kepada jemaat bahwa ikut Yesus itu harus memikul salibnya masing-masing. Nah, kekasih Tuhan, salib itu sebagai pusat dari kekristenan. Karena melalui salib Yesus Kristus telah menyelamatkan kita, maka kita pun dituntut untuk rela berkorban demi kemuliaan Yesus Kristus. Nah, itu yang namanya memikul salib. Nah, kekasih Tuhan, memikul salib itu sebagai panggilan yang spesifik bagi kita orang-orang percaya. Nah, kekasih Tuhan, Yesus menuntut agar para pengikutnya memikul salibnya masing-masing. Nah, kekasih Tuhan, kita semua dimanapun kita berada, kita punya salibnya masing-masing di dalam kehidupan kita. Mungkin salib saya berbeda dengan salib Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Salib kita berbeda-beda, tetapi yang harus kita tahu bahwa Yesus menuntut agar para pengikutnya, kita semua harus memikul salib kita masing-masing. Nah, kekasih Tuhan, apa itu memikul salib? Kita akan melihat bersama-sama ada dua pengertian apa itu memikul salib. Yang pertama kekasih Tuhan, memikul salib itu rela melepaskan kenyamanan. Kekasih Tuhan, jangan membiarkan zona nyaman yang kita alami dalam hidup membuat kita lupa berkorban waktu, pikiran, harta kita untuk mengikuti Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Kita harus rela berkorban kekasih Tuhan, korban waktu, pikiran, harta kita untuk mengikut Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, jangan sampai zona nyaman yang kita alami saat ini membuat kita terlena dan kita lupa semuanya, lupa mengikuti Tuhan dan lupa berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Jadi yang pertama kekasih Tuhan, memikul salib itu rela melepaskan kenyamanan dalam kehidupan kita untuk mengikut Tuhan dan di dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua kekasih Tuhan, memikul salib itu siap melangkah bersama Yesus walaupun apapun yang terjadi. Kekasih Tuhan, kita dipanggil untuk setia mengikut Yesus walau ada tantangan yang harus kita hadapi. Setia sampai mati walaupun banyak tantangan yang akan kita hadapi dan kita tidak mungkin menghindar dari tantangan-tantangan dalam hidup. Namun ingat baik-baik kekasih Tuhan, ada salib yang harus kita pikul, yaitu kita harus setia sampai mati walaupun ada banyak tantangan yang kita hadapi. Kekasih Tuhan, dan kita dipanggil untuk belajar bagaimana melaksanakan pekerjaan Tuhan. Ada banyak sekali pekerjaan Tuhan di depan kita yang
membutuhkan kita untuk rela berkorban, memikul salib. Kita harus rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan, korban waktu, korban pikiran, bahkan korban harta kita untuk pekerjaan Tuhan. Itulah salib kita masing-masing, kekasih Tuhan. Dan kita juga harus rela berkorban untuk kemuliaan Yesus Kristus. Nah, kekasih Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kemuliaan Yesus Kristus, maka kita harus rela berkorban. Korban waktu, korban pikiran, korban perasaan, mungkin korban harta kita untuk kemuliaan Tuhan. Itulah salib yang harus kita pikul. Nah, kekasih Tuhan, kita harus menyadari panggilan kita adalah memikul salib. Panggilan kita itu memikul salib, kekasih Tuhan, yaitu rela melepaskan kenyamanan untuk mengikuti Yesus dan untuk pekerjaan Tuhan, dan siap melangkah bersama Yesus, setia mengikuti Yesus sampai mati, dan rela berkorban untuk kemuliaan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, karena orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Nah, orang yang memikul salibnya layak menjadi murid Kristus. Kita yang memikul salib, dikatakan firman Tuhan, layak menjadi murid Kristus, dan janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita pikul salib kita masing-masing, dan kalau kita memikul salib kita masing-masing, maka kita layak disebut murid Kristus, dan janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.